bayangkan saudara, dia juga adalah anak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti Daud tidak diperhitungkan di dalam keluarga. Dan satu saat Daud menjadi penghibur Saul. Karena Saul sudah ditolak oleh Allah karena ketidaktaatannya. Maka Saul sering mengalami gangguan roh jahat. Mungkin dia stres berat. Karena Tuhan memang sudah meninggalkan dia. Roh Allah sudah meninggalkan dia sehingga dia harus dihibur. Dan penghiburnya salah satu. Penghiburnya adalah Daud. Daud dipanggil ke istana. Daud orang yang pintar menyanyi dan memainkan kecapi. Dan pada saat Daud memainkan kecapi mulai bernyanyi, tiba-tiba roh jahat masuk pada Saul. Dan dia mengambil tombak dan dia lempar untuk membunuh Daud. Tetapi saudara-saudara, 2 kali tombak itu dilayangkan, tidak kena kepada Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud mengalami sesuatu yang hebat, yang tidak baik, membuat dia menderita. Baru jadi penghibur di istana Saul, dia sudah dicoba untuk dibunuh. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Nabi Samuel mengurapi dia untuk menjadi raja, dia tidak langsung menjadi raja. Malah dia dikejar-kejar oleh Raja Saul karena iri hati. Dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul. Dia lari ke gunung-gunung batu sampai pada akhirnya dia tersesat. Ya, dia masuk di daerah atau wilayah Filistin, yaitu di Gat. Dan pada saat itu orang Filistin tahu, ini Daud. Dan pada saat mereka tahu, Daud menjadi takut. Ketakutan luar biasa sampai dia teken gila. Ya. Dia menyerupai seperti orang gila. Dia membiarkan air liurnya meleleh dan kemudian mulai menggaruk-garuk pintu gerbang di Gat. Saudara bayangkan, saudara, dia sudah diurapi untuk menjadi raja, tetapi bukan menjadi raja, tetapi dia malah dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, dan akhirnya dia harus menyerupai orang gila. Saudara-saudara, mungkin Daud bisa protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah diurapi? Dari kecil saya suka memuji, memuliakan Engkau, tetapi kenapa hidupku seperti ini? Saudara-saudara, tapi Daud tidak melakukan. Dan setelah jadi raja juga, belum hilang masalah yang dihadapi. Anaknya sendiri, anak kandungnya Absalom, mau buat kudeta untuk merampas kerajaan Israel pada saat itu. Dia harus mengalah, dia harus menyingkir, menghindari pertempuran dengan anaknya Absalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup Daud itu luar biasa, mengalami tekanan, mengalami penindasan. Tetapi justru itulah yang membuat Daud menjadi orang yang luar biasa. Dia menjadi orang yang hebat, dia menjadi orang yang kuat. Masalah-masalah ketertindasan itulah yang menempa Daud, sehingga dia memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allahnya. Membuat dia semakin dia membaca, merenungkan akan ketetapan-ketetapan Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan. Dia tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Dia tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, begitu banyak kita seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Masalah terjadi, tekanan-tekanan, ketertindasan. Tapi kita sudah mulai menjadi lemah. Iman kita sudah mulai menurun. Bahkan kita membenarkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa bukan terjadi pada orang lain? Dia lebih jahat loh dari saya. Dia lebih tidak benar dari saya. Kenapa dia lebih baik hidupnya
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat saudara, sekalipun Daud mengalami ketertindasan, tekanan yang luar biasa, tetapi imannya semakin kuat, kepercayaannya kepada Tuhan semakin kuat. Kita bisa lihat dari Mazmur-Mazmurnya. Inilah pengalaman hidup Daud, ya, sampai dia menuliskan Mazmur ini. Karena itu saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara-saudara, Daud adalah orang yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena sekalipun hidupnya tidak baik, perjalanan hidupnya tidak baik, tetapi dia tidak pernah kehilangan kepercayaan dan imannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan berkenan atas kehidupan Daud. Mazmur 119 ayat 71. Ini adalah pernyataan yang luar biasa, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Perhatikan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara-saudara, inilah yang menjadi rencana Tuhan atau maksud Tuhan, mengizinkan masalah-masalah terjadi dalam hidup saudara, dalam kehidupan saya. Supaya apa? Supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya kita belajar firman Tuhan, supaya kita belajar merenungkan firman Tuhan, supaya kita selalu punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hidup ini keras. Kalau tidak ada firman di dalam hidup kita, hancur iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tulisan ini, Mazmur ini adalah pengalaman iman Daud di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ada 3 hal yang firman Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya. Hal yang pertama adalah bahwa ketertindasan membawa kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi supaya kita belajar firman Tuhan, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya kita mencari Tuhan. Itu yang sudah dilakukan oleh Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Ayub bukan tanpa maksud itu ditulis dalam Alkitab. Semua yang tertulis di dalam Alkitab ini ada rencana Tuhan bagi manusia. Itu sebabnya bukan sekedar tanpa maksud, bukan tanpa maksud kisah Ayub dimasukkan di dalam Alkitab. Saudara-saudara, firman Tuhan menulis dalam Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1. Dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang takut akan Allah, dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Apa yang kurang? Apa yang kurang dari Ayub? Tetapi toh Tuhan izinkan masalah yang besar menimpa dia, yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Saudara-saudara, saya pikir tidak ada seorang pun di dunia ini sebelum Ayub, sesudah Ayub sampai pada saat ini, dan seterusnya. Luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada awal Tuhan mengizinkan terjadi masalah dalam hidup. Ketika barang hartanya habis, semuanya habis, anak-anaknya mati semua 10. Dan kemudian dia hanya berkata, keluar dari itu dalam keadaan terancam. Aku akan kembali dalam keadaan terancam. Terpujilah Tuhan. Masih bagus. Tetapi ketika penderitaan mulai berlangsung lama,
dia mulai terserang. Firman Tuhan katakan ada puluh luka-luka dari batok kepala sampai ujung kaki. Dia disingkirkan, diisolasi. Kemudian istrinya pun meninggalkan dia dengan mengeluarkan kata-kata supaya dia mengutuk Allahmu dan matilah engkau. Saudara, kira-kira kalau istri saudara memiliki masalah yang berat, kemudian istrimu tinggalkan, kemudian istrimu katakan, tukilah Allahmu dan matilah engkau. Saudara-saudara, walaupun mungkin saudara sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saudara ambil kekuatan dan mungkin pukul saudara, istri saudara. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika masalah itu, penderitaan itu tidak kunjung berakhir, mulai rapuh, imannya mulai goncang, dan kemudian sampai dia mengutuk hari kelahirannya. Kenapa aku harus lahir? Dan kemudian dia mulai kecewa dengan Tuhan. Saudara, secara manusia itu masuk akal. Dia kecewa dengan Tuhan karena dia menganggap, kok saya yang sudah saleh, sudah jujur, sudah takut akan Allah, sudah menjauhi kejahatan, kenapa Tuhan Engkau izinkan, Engkau kasih aku pencobaan yang seperti ini? Aku sebenarnya tidak pantas, ada orang lain yang lebih pantas. Saudara-saudara, dia mulai kecewa dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya, saudara-saudara, dalam pasal 38 di situ dikatakan Allah berbicara di dalam badai. Badai di sini itu berarti Allah berbicara dalam kedahsyatan kuasanya, kedahsyatan kemuliaannya, keagungannya. Allah berbicara kepada Ayub. Allah berbicara panjang lebar, saudara, dari 38 pasal 38 sampai ayat 42. Dan Ayub mendengarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia mendengarkan itu, dia mulai mengerti siapakah dirinya, siapakah Allah itu. Itulah sebabnya ketika Allah berbicara kepadanya, dia bertemu secara pribadi dengan Allah, maka dia mulai merasakan betapa bodohnya dia. Saudara-saudara, Ayub pasal 42 ayat 5 sampai 6. Ini kata-kata Ayub ketika dia mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, ketika dia bertemu langsung, ya, secara pribadi dia berkomunikasi dengan Allah. Dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara, saya mau katakan seperti ini. Sesaleh-salehnya Ayub, maka kepercayaannya, imannya itu hanya dari kata orang saja. Saudara-saudara, Ayub belum pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Ayub belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah. Itulah sebabnya dia goyah ketika bertubi-tubi masalah yang diizinkan Tuhan. Saudara juga dan saya tidak akan menjadi orang Kristen yang kuat kalau kita tidak ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau hanya sekedar jadi orang Kristen, masuk keluar gereja, tetapi tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka iman kita rapuh. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami ujian. Tetapi ingat, Allah kontrol dia. Setiap kita yang mengalami ujian yang Tuhan izinkan, ingat, sepanjang kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita belajar firman, kita banyak dengar firman Tuhan, itu semua dalam kontrol Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengarkan engkau, tapi sekarang mataku memandang engkau.
Aku mencabut semua perkataan-perkataanku. Karena dia mulai mengerti, oh rupanya perkataan-perkataan itu perkataan bodoh. Perkataan-perkataannya adalah perkataan yang memalukan. Dan itu tidak pantas untuk dia sampaikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang Tuhan buat bagi orang yang seperti ini? Firman Tuhan katakan, Tuhan kembalikan keadaannya. Bahkan kekayaannya 2 kali lipat diberikan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Apapun masalah, ketertindasan, penderitaan, masalah yang besar sekalipun, firman Tuhan mau mengajarkan bahwa ketertindasan membawa orang untuk belajar firman Tuhan. Hal yang kedua, saudara, ketertindasan membawa kita untuk berpegang pada janji-janji Tuhan. Saudara-saudara, ayat 67 dalam Mazmur 119 tadi. Saudara, karena ketertindasan, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu akan memberikan kekuatan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Saudara-saudara, janji Tuhan akan menghasilkan pengharapan. Saudara, orang kalau sudah kehilangan pengharapan, habislah dia. Orang-orang depresi adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan. Dan orang-orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang yang depresi, adalah orang yang cenderung mengakhiri hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan, kalau kita baca, kita renungkan, maka itu akan memberikan kepada kita pengharapan. Dan pengharapan kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 1 sampai yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pentingnya Tuhan mengizinkan masa-masa sulit itu datang dalam hidup kita. Karena itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itulah sebabnya. Ini kuncinya. Saudara-saudara, jangan jadi orang Kristen yang tidak mengerti firman Tuhan. Itulah sebabnya ada begitu banyak orang Kristen yang jatuh. Bahkan hamba-hamba Tuhan mungkin dia hebat berkhotbah, tetapi dia tidak menghidupi firman yang dia baca. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu perpisahan tahun masuk 2020, kita akan dikasih ayat mas. Dan saya mendapatkan ayat mas di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ayat mas itu berbunyi begini: serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, ia yang memelihara kamu. Saya tidak tahu sama sekali, tidak pernah terpikirkan bahwa akan terjadi pandemi pada tahun 2020. Dan ketika ini terjadi, baru saya tahu firman Tuhan sudah lebih dulu datang menguatkan saya. Serahkanlah segala khawatirmu. Terus terang saya harus jujur bahwa sebagai manusia saya pun khawatir, saudara. Saya khawatir dengan kehidupan
pekerjaan Tuhan, dengan pelayanan, karena ini adalah tanggung jawab saya. Saudara-saudara, tetapi ketika saya mengingat itu, sebabnya saya selalu baca. Kalau mulai datang kekhawatiran, kalau mulai baca, serahkanlah kekhawatiran kepada karena Ia yang mengatakan. Itu yang memberikan kepada saya semangat. Saudara-saudara, pengharapan itu bagaikan motor penggerak semangat. Tanpa pengharapan habis. Nah itu, ini adalah sumber pengharapan, karena ini berisi janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketertindasan membawa orang percaya untuk berpegang teguh pada janji Tuhan. Saudara-saudara ingat ayat-ayat Mas yang saudara dapat. Ingat juga ketika saudara mulai membuka firman Tuhan, membaca firman Tuhan, atau ketika firman Tuhan disampaikan dalam ibadah-ibadah, ingat, pegang janji Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin awalnya kita kecewa, kenapa kok Tuhan? Kenapa Tuhan kasih seperti itu? Saya ini cukup baik dibanding dengan orang yang lain. Saudara-saudara, kalau kita kecewa, kita nanti bisa sama seperti, ayo, kalau kita mengerti akan firman Tuhan, kita merasa malu dengan kata-kata, saya pun banyak kesalahan. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Pernah berkali-kali. Tapi setelah mengerti firman Tuhan, apa yang saya keluhkan, itu keluhan-keluhan bodoh, keluhan-keluhan yang memalukan di hadapan Tuhan. Tidak pantas, sebab kita tidak tahu besok kita mau jadi apa, besok dunia mau jadi apa. Tuhan tahu yang terbaik. Sebab itu saudara, sebelum pandemi ini terjadi, firman Tuhan sudah datang kepada saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, melalui ketertindasan akan membawa orang mengerti bahwa perkenanan Tuhan melebihi dari segala yang bernilai di dunia ini. Saudara, melalui ketertindasan, penderitaan, tantangan, ujian itu, maka Tuhan akan membawa kita untuk mengerti bahwa perkenanan Tuhan itulah yang paling bernilai dari segala sesuatu, dari kekayaan yang ada di dunia ini, dari jabatan apapun. Saudara, waktu gempa di Palu, orang tidak peduli dengan rumahnya, orang tidak peduli dengan mobilnya. Ketika dia di jalan, dia melihat ada tsunami, dia turun, dia kasih mati mobil, dia kasih tinggal, biarkan tuh mobil. Orang akan lari, dia tidak mau, apanya saya mau bawa? Nggak ada, terpikir lagi, tidak ada saudara. Mau menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudara, orang berkata, harta bisa dicari, tapi kalau nyawa, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dan hampir semua orang berkata, kalau saya hidup, karena Tuhan masih sayang sama saya, karena Tuhan masih sayang, kasihan sama kita. Bukan berarti yang tidak hidup pada waktu gempa Tuhan tidak sayang, tetapi kita yang hidup, kita akan berkata, ternyata Tuhan masih sayang sama saya, Tuhan masih berkenan dalam hidup saya, supaya saya masih ada di dunia. Oh, terima kasih Tuhan. Apa artinya ini saudara? Secara tidak langsung saudara akan berkata, perkenanan Tuhan melebihi dari segala yang bernilai. Sampai saudara bisa tinggalkan, kita bisa tinggalkan apapun itu untuk menyelamatkan diri kita. Hidup itu lebih penting. Dan itu berarti bahwa perkenanan Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Ayat 72 di dalam Mazmur 119 tadi, Daud berkata, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara-saudara, Daud menyadari bahwa Taurat Tuhan, firman Tuhan adalah baik, adalah yang terpenting melebihi dari ribuan keping emas dan perak. Saudara, saya tidak tahu itu berapa kali dirupiahkan. Mungkin
mungkin miliar. Ya, saya tidak tahu. Daud itu kan kaya sekali, dia seorang raja yang hebat. Tapi dia katakan, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Itulah Taurat Tuhan. Kenapa demikian, saudara-saudara? Taurat Tuhanlah yang mengajar dia untuk mengenal penciptanya. Taurat Tuhan yang membawa dia untuk mengenal sumber kehidupannya itu siapa. Taurat Tuhan itulah yang membuat dia menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi orang yang berhasil. Dan Taurat Tuhan itulah yang menjadikan dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Sampai dia bisa menjadi raja. Ya, dia menjadi raja yang luar biasa. Karena Taurat Tuhan membuat dia berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, pada waktu dia jatuh, memang dia pernah jatuh di dalam dosa luar biasa. Dia berzina dengan Batseba. Luar biasa perbuatan apa yang dilakukan oleh Daud. Dan pada waktu disadarkan oleh Nabi Nathan berkata, engkau sudah berdosa, engkaulah itu. Karena dia memberikan ilustrasi dulu ya. Kemudian Nathan berkata, engkaulah itu orangnya. Engkau mengambil istri orang dan engkau membunuh. Saudara-saudara, waktu itu dia sadar. Dan kemudian dia datang kepada Tuhan. Dia melakukan pengakuan dosa. Mazmur 51 ayat 1 dan seterusnya. Nanti saudara bisa baca di rumah. Ya, itu adalah pengakuan dosa dari Daud. Dan di dalam ayat yang ke-13 di dalam Mazmur 51 tadi, dia katakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, dia sadar, Daud sadar bahwa kalau dia melakukan dosa itu adalah hukuman. Kalau dia melakukan dosa, bahwa dia akan kehilangan Roh Kudus yang ada di dalamnya. Karena Roh Kudus itulah yang membuat dia berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan ambil Roh Kudus itu, maka dia akan kehilangan perkenanan Tuhan. Karena itu dia tidak berkata begini, Tuhan, aku sudah berdosa, tetapi jangan ambil jabatanku sebagai raja. Jangan ambil kerajaanku Tuhan. Jangan ambil kekayaanku. Jangan ambil ketenaranku. Dia tidak berkata begitu. Dia berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sebab dia tahu Roh Kudus itu adalah segala-galanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam hati saudara. Roh Kudus itu ada di dalam diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang membuat Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu firman Tuhan katakan, aku telah mendapatkan Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Lepas dari segala kekurangan-kekurangannya, tetapi itu sudah teruji. Dia mengalami berbagai masalah, tekanan, penindasan, tapi dia tidak pernah kehilangan kepercayaannya. Dia tetap percaya dan dia tetap setia sama Tuhan. Apapun keadaan saudara dan saya, masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan kita putus asa, jangan kita kecewa, saudara-saudara. Sebab Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan bagi saudara dan saya. Kalau ada masalah apapun itu, yang penting adalah bagaimana sikap hati kita untuk menghadapi masalah itu. Dan berdasarkan firman Tuhan, kita harus bisa merespon masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Respon kita itulah yang penting. Kalau kita